Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang senantiasa dicurahkan kepada kita. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu cepat berlalunya waktu sampai-sampai kita tidak menyangka dan merasakan ternyata 2 hari ataupun 3 hari ke depan kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Pada saat ini kita sedang berada pada 28 Sya'ban 1447 Hijriah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini, karena begitu pentingnya bulan suci Ramadan itu, jangan sampai kita tidak memiliki persiapan. Karena kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah tamu istimewa kita. Coba kalau misalnya ada telepon dari kantor Bupati Abdul Muiz Mahmud, besok sore saya mau ke rumah. Siap enggak itu MUI? Tidak mungkin namanya pualet ini semuanya disiapkan, Pak. So ibadah MUI, contoh melakota aba yo ake 100 tos melakona berarti 100 porsi minimal 150 porsi. Jadi sedia wea ngahan gombe oi nono gombe kadera be gombe to hoaina di mungkin beta kaderan empokan. Demikian juga dengan bulan Ramadan ini, Pak. Kita harus mempersiapkan segalanya karena yang datang ini adalah spesial dan itu belum tentu kita bisa dapatkan tahun depan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas 3 bagian utama dalam rangka kita melakukan tarhib Ramadan. Jadi tarhib itu artinya kalau dalam bahasa Arab dari kata rahibah yarhabu, yaitu melapangkan atau mengikuti atau menyambut dengan hati terbuka. Makanya ada istilahnya ahlan wa sahlan wa marhaban. Itu artinya kita akan menyambutnya dengan penuh persiapan,
dengan penuh hati, dengan terbuka hati gitu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ada 3 poin utama yang mungkin kita bisa gali pada kesempatan ini dalam rangka persiapan bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa Ramadan adalah tamu yang agung yang datangnya selalu dinanti-nantikan. Kemudian yang kedua, di sana nanti ada panggilan berpuasa, yaitu panggilan orang-orang yang beriman dalam perintah puasa. Kemudian yang ketiga adalah persiapan menyambut Ramadan itu sendiri. Karena begini jemaah sekalian, ada pepatah mengatakan atau ada ungkapan mengatakan, kebanyakan bahwa siapa yang awal kegiatannya tidak cemerlang, tidak akan berakhir dengan gemilang. Nah, artinya memang sejak awal itu kita harus siap gitu. Tidak mungkin kita sambutnya dengan tidak senang, apalagi memang tidak mau menjemputnya. Alangkah ruginya kita jemaah sekalian. Saya nih. Tidak apa-apa ini. Tahu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada di dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min syahri ramadana suffidatis syayatin. Ini yang pertama. Jadi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana awwalu lailatin min syahri ramadana suffidatis syayatin. Jadi Rasulullah pelaga, apabila datang awal malam Ramadan, maka dibelenggu setan-setan, wa maradatul jinni, dan jin-jin pembangkang. Nah, ini jadi setan-setan yang itu memang bagaimana Allah itu begitu cintanya kepada orang-orang beriman supaya lebih khusyuk. Tetapi manakala nak ke permasalahan ke wargun sodi de mara jatuh dengan puasa ustaz, baru dengan sambea. Lain itu keterlaluan itu nih. Ya. Betul-betul itu orang enggak punya iman itu kalau begitu. Kemudian wa gullikat abwabun nar falam yuftah minha babun. Ya. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang terbuka. Coba Pak. Jadi begitu luar biasanya hadirnya Ramadan itu pintu-pintu neraka tertutup, ditutup oleh Allah. Ya, dalam rangka menghargai hadirnya bulan suci Ramadan. Ya, dan tidak satu pun yang terbuka. Ya. Wa futtihat abwabul jannah falam yuglaq minha babun. Demikian juga pintu-pintu surga itu akan dibuka lebar-lebar. Semuanya dibuka dan tidak ada satupun yang tertutup. Nah, kata Nabi, wa yunadi munadin, ya, lalu berseru malaikat penyeru, ya bagiyal khairi akbil, wahai yang menginginkan kebaikan segeralah menghadap. Coba Pak, ya, kalau ingin mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini, bersegeralah, siapkan diri kalian gitu loh. Siapkan diri kalian. Jangan apa sih? Teruntula. Puasa enggak ya? Mengaji enggak ya? Belajar enggak ya? Ya jangan seperti itu. Perbaiki.
perbaiki sholat kita, perbaiki bacaan Al-Quran kita, sabar dalam berpuasa, jemput ini. Makanya dikatakan, ya bagiyal khairi akbil. Ya, wahai yang menginginkan kebaikan, gomido mana era kamu tahun-tahun cawe. Dete cerita gini. Mai. Segera menghadap. Ya gitu. Jadi kamu semua didatangi dengan tamu istimewa ini. Store muka kalian. Ya. Waya bagi syarri aksir. Demikian juga kata Allah, demikian juga kata Rasul. Wahai yang menginginkan keburukan, au mane karawi mane niat atau bapak caur di bulan puasa ge, tahan, jangan dululah, jangan dicederai. Ini bulan suci, bro. Ini bulan suci, jangan dikotori, jangan dibuat rusuh, jangan dibuat nodalah, jangan nodailah bulan puasa ini. Kalau di bulan-bulan sebelumnya kita biasa bermaksiat, minuman khamar, ya, dusta, dengan mudah meninggalkan sholat, tahanlah itu, jangan lagi. Masuk bulan Ramadan, puasalah. Masuk bulan Ramadan, sholatlah. Masuk bulan Ramadan, jangan lagi minum-minum, jangan lagi narkoba dan sebagainya, jangan. Sebab kamu telah mencederai bulan yang suci ini. Walillahi utaqa'u minan nar. Dan bagi Allah orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Wadzalika kullu lailatin, dan itu adanya setiap malam. Makanya itu ditafsirkan orang itu den tau onega manai mate de ura puasa. Ya kali itu tadi. Bisa saja, Pak. Ini jelas kata Rasulullah ini, Pak. Makanya di kitab Daqaiqul Akhbar ini bahas sementara, kalau orang itu meninggal di bulan Ramadan, Pak, masuk surga. Artinya nanti di alam kuburnya itu dia merasakan nikmatnya surga karena dibukakan pintu surga. Meskipun nanti pada jam tafsirkan de boto si dosa ada tenggori Ramadan pre de bukan coki wali ini de. Tetapi setidaknya dia sudah mendapatkan kenikmatan, Pak, dalam rangka dia meninggal di bulan Ramadan. Allah menghormati Ramadan itu, siapapun yang meninggal di bulan itu maka dia tetap mendapatkan kemuliaan Ramadan. Itu. Jadi aku sebagai motivasi dari jamaah sekalian. Pun nggih majakan deh, nggih Rasulullah memanggil ya bagial khair akbil. Cau-cau yang ingin mendapatkan kebaikan, banyak kebaikan untuk mendapatkan ridho Allah, segera siapkan diri kalian di bulan Ramadan ini. Siapkan diri. Demikian juga yang punya pikiran ingin bermaksiat, yang suka bermaksiat, hentikan dululah, hentikan. Mudah-mudahan 1 bulan kita dapat menahan kemaksiatan kita, insya Allah berlanjut berani. Bulan Syawal kita lagi tidak melakukan maksiat, ya. Bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, luar biasa. Itu semua adalah efek daripada bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala itu tadi bahwasanya informasi bulan Ramadan itu adalah merupakan tamu penting bagi kita semua, terutama bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan itu adalah kita dipanggil untuk berpuasa. Makanya di dalam Al-Quran yang kita sudah hafal semua, sebagaimana yang termuat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini sudah sering kita bahas bagaimana setiap Ramadan para dai yang lain, para asatiz datang melakukan safari Ramadan selalu menjelaskan makna daripada surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Namun pada muaranya yang diinginkan dalam ayat ini adalah bagaimana kita kembali kepada fitrah kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa. Di dalam hadis dikatakan juga dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah taqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Gahi Abi Hurairah, siapa-siapa gahi Abi Hurairah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman, ya lainnya karena yang lain-lain, memang karena imannya, panggilan iman memang, dan mengharapkan pahala, ridho, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Luar biasa, Pak. Jadi puasa di luar Ramadan enggak seperti itu. Kemarin kita puasa Sa'ban itu, yang tadi mungkin kita puasa Sa'ban, besok kita puasa Sa'ban, itu tidak diklaim sebagai akan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi manakala kita istiqomah di dalam bulan puasa Ramadan, puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya, atau sampai tanggal 29 saja, tergantung berapa hari dalam bulan itu, ya. Tetapi puasa kita itu atas dasar iman dan mengharapkan rahmat dan mengharapkan keberkahan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita yang dahulu itu akan Allah ampuni. Luar biasa. Luar biasa Ramadan ini. Luar biasa. Sehingga sekali lagi kita perlu persiapan. Nah, sehingga apa yang menjadi persiapannya? Nah, pertama sebelum kita bahas poin-poin apa yang perlu kita persiapkan, mari kita senantiasa mulai malam ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Lo hafal itu buateo. Kana nari. Pertama, Allahumma sallimni ila Ramadana. Spesi betul? Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya, aunare atau nake Pak? Bahasa Indonesia nake aunare. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan. Rahoni. Non tablo nai betul oi. Dekon nai sebelum itu terakam betul oi. Kone nai si Ramadan ge, sene akan tetapi mori amna dia ke belum tentu rakare, belum tentu. Makanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu doa tadi. Allahumma sallimni ila Ramadana. Wade wasallim li Ramadana. Auna sampaikan Ramadan kepada kami. Artinya Ramadan itu ya datangkan kepada kami karena kami siap untuk beribadah di dalamnya. Sholat tarawih, puasa, baca qiraah, baca rujiki, sedekah, dede. Makanya itu ketua ande wasallim li Ramadan. Kemudian watasallamhu minni mutaqabbalan. Auna dan terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan. Biasire barasim anu pre kira baca nake. Bisa juga cari di Google, banyak. Ya, apa doa persiapan menuju Ramadan? Nah, muncul pakai ini. Allahumma sallimni ila Ramadan
wasallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu doanya. Nah, jamaah sekalian yang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita persiapkan sebelum betul-betul memasuki Ramadan ini? Yang pertama adalah tentunya ilmu. Ilmu, Pak. Kenapa harus ilmu? Sebab kita beribadah itu tanpa didasari ilmu nggak benar itu. Nah, ya, harus tahu ilmunya dulu. Ya, punya cara puasa, ya. Aku dijaga mendaita, aku dikerabi mendaita, aku mapenti, aku setengah penti, aku tidak penti. Lihat kan? Jangan sampai dia tak puasa, ke? Justru kapenti mendaita mau penti. Justru mah paling penti, terlebih paki mendaita, kan gitu. Makanya harus ada ilmunya, harus ada pengetahuan. Karena puasa itu adalah ibadah. Semua ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih." Dia pelanggahi Umar bin Abdul Aziz. Auna barang siapa beribadah kepada Allah, sambeana, puasana, hajina, umrona, sedekana, ngajina, ya, tanpa ilmu. Nah, ini sambil tanpa ilmu, puasa tanpa ilmu, niscaya kerusakan yang ia lakukan akan lebih besar daripada manfaat yang diperolehnya. Bisa lebih sesat Pak. Tulu kerawi tekan kita. Ya, apalagi sampai kalau tulu kerawi itu sesat kita. Enggak hipan nembak rumah, kau bisa nembak setan enggak? Kau bisa nembak pitia. Kau bisa nembak poraga, kan gitu. Kau bisa ini, makanya itu perlunya. Makanya dikatakan, ya, man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, niscaya kerusakan yang ia lakukan akan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Ya, jadi gahi para kepahala, palsi dosa. Gahi panci, palsi sesat dan sebagainya. Sehingga ilmu itu dipentingkan sebelum beramal. Jadi perlu ilmu untuk beramal. Allahu Akbar. Bar ilmunya gitu. Tapi gue esegahan terima, puna ego makuna, di saat kita mengucapkan Allahu Akbar, aku ni kebaram daita, aku ni kerabim daita. Itu kan ilmu dulu. Karena hal tersebut merupakan syarat diterimanya amal setelah ikhlas atau mutaba'ah, yang berarti benar dan sesuai dengan syariat yang sunnah. Jadi benar dan ikhlas. Syarat diterimanya amal kita itu ada dua. Pertama, benar. Benar itu karena ilmu. Kemudian karena ikhlas kita. Itu yang pertama, ilmu. Kemudian yang kedua adalah apa yang harus kita persiapkan. Itu sarumbu jasmani sehat baik. Aina bola kepada ade. Pilih makanan yang bergizi. Ya. Lain MBG ya, makanan bergizi gratis. Tidak. De terus membeda tatu arake tiwara rakata penaraka MBG tabu ti pernah. Di rumah itu ti perlu caruna. Nah, pilih yang bergizi-gizi. Dolu, warasihi. Ya, aina ngaha Indomie mie resupu kai mapu. Roro kai karena botol lo micina, botol lo ficina, danga ancambi. Kemudian mie ga cokin diolah, carurung ulu ga, wancu caruna, pala bade penyakit yang masuk itu jamaah sekalian. Supaya kita kuat beribadah, tenggo sambil taraweh,
tengok sampai tahajud, pilih makanan-makanan bergizi. Olahraga. Nah, olahraga, makanan bergizi, vitamin yang seimbang. Kalau perlu, lo cek kesehatan. Cek tensi. Kalau eselalosi, rahloi di kalau ndogai tensi. Nah, awalalosi, apa perlu minum? Minum susu-susu yang untuk meningkatkan pembinaan. Cek gula darah, cek kolesterol, cek asam urat, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya kita nanti di bulan Ramadan wati supu ta. Meskipun memang wati wanto merah supu tapi kan itulah usaha kita, Pak. Kalaupun nanti kita ditakdirkan sakit nanti bulan Ramadan, yang mau di apa? Yang penting kita sudah berusaha kan itu. Nah, itu tadi persiapan jasmani, makanan-makanan bergizi, olahraga, aina ipin dende pola, wati si perluna. Apalagi tua kan, aina pola. Prorompa na muda rohaka. Ya. Kuna na muda roh sebutnya di tahun na pola. Kemudian yang ketiga adalah apa yang harus kita persiapkan? Ya, persiapkan keluarga kita. Aku perlu lagi. Jadi di Ramadan ini jamaah sekalian adalah bagaimana kita membina keluarga kita. Keluarga kita. Ajak serta anak-anak kita sholat berjamaah di masjid. Ubaya receh anata keluarga ta mayar sigi. Ya. Sahur dan berbuka bersama. Pastikan serah anggota daita, gay daita, anak-anak daita, mabara dirasa nih. Pastikan ngahasau sama lako, wade bungka puasa sama lako. Aina biarkan berkeliaran, tidak mumba mulu, potong hati angin ya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak peduli. Pakai ego, kita bentuk kebersamaan dengan anak kita, Bapak Ibu. Ya, jemaah sekalian. Di saat kita makan, sahur bersama, sambil kita sama-sama ajarkan mereka doa makan misalnya. Di kondisi selama kita pernah baca doa nanti tege. Di sinilah kita ajarkan anak, sahabat ibu ngaham kita baca doa bersama bau. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Nah. Ya kan? Wancuk caruna. Gori ede sambil ngina-ngina gahanu te anani ana. Abo jara biasa nane fanaro. Mu ani biasa ngomi ngaji. Tampu juz 1. Nahuma kade bre analorero naro. Ya. Ndete. De aketi ora nonta pune ko wonte. De kone ana gere ngah-ngah dai. Ya, maru-maru dai. Padahal anan cuboto na. Rahi ngahandaina, wei ngahandaina, anak tadi melawaina, Allahu Akbar. Padahal Ramadan itu adalah dalam rangka membentuk kebersamaan keluarga juga. Ini makanya di sini dikatakan sholat berjamaah bersama keluarga, anak-anak dan istri. Kemudian sahur dan berbuka bersama, tadarusan bersama, ngaji sama-sama. Ngaji sama-sama. Ya. Kung misalnya nanti pulang ngaji nggak pada tanah ngaji sama kayak rakyat dia kayak sab-sab lah. Ternyata itu ngaji, ketahuanlah. Nah, taraweh sama-sama. Warasi kegiatan-kegiatan sosial lakukan sama-sama. Ya. Kemudian buat kesepakatan dengan keluarga kita, dengan anak kita untuk sepakat meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak penting, apalagi sampai mengarah ke maksiatan. Nah, itu. Anak, berarti si penting anak kerabi. Itu sambil apa nih? Nah.
Aina lo takang kare to Fatihah. Aina lo balap-balap motor. Aina papoto anda tajirai kan biar Tuhan to ide. Justru tajirai lomba tajirai wate potoi. Aina buat kesepakatan dengan anak kita. Buat kesepakatan. Kemudian menjauhkan keluarga kita dari sumber dosa dan kemaksiatan. Misalnya terlalu banyak main game di HP, main HP. Sudah, jangan suruh main HP dulu lah. Ya, suruh baca Al-Quran. Jangan terlalu banyak main game. Tampung asal sampai buka puasa game terus. Tidak pernah buka Al-Quran. Itu maksiat itu. Waktu kau sampai, waktu kau ngaji, puasa awam deh. Nah, misalnya seperti itu. Buat kesepakatan. Ya. Mau anak cucu itu apa? Anak nampak game, anak nampak HP. Rompat dodong tuan tidak diterima SMS, WA. Ya. Padahal lebih para wali, lainnya kone anak tanambe, tetomo tua itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah apa yang harus dipersiapkan, termasuk persiapan harta daita. Dakwah hartare, ya, kan waktunya beramal ini. Iya. Perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Tidak sibuk memikirkan kebutuhan yang ya kebutuhan hanya sekedar keinginan lah. Ngaha macaru-caru, pokoknya seralan itu wari ambaka tampu velanana sampai ladona. Nek coba serap sia hari pertama, hari kedua itu nampui pa sia. Waralanda tuh apa nih? Cendol, beli, sarabi, beli, es buah, beli, raket deka bungka, sesirup, wating hasan, mubazir wali. Mubazir Pak. Innal mubazirina kanu ikhwana sayatin. Itu setan itu suka begitu, Pak. Gini. Aku ngapu jam 5 nih. Kalau mau ngapu jeruk Kak. Ini caru nan caru seraga. Nan caru seraga, sendo caru, es buah caru, oncom begini pangahan orang ni. Caru seraga. Deraka deka bungka sebuah pangahan. Demak lagi enggak? Bertengah. Awak dari mana? Minci, paki wali. Karena nasi kan tulang holi puasa tu. Mubazir Pak. Gaya dalam Al-Quran, innal mubazirina kanu ikhwana sayatin. Sesungguhnya orang yang mubazir itu telah namanya setan. Itu adalah jebakan-jebakan setan, Pak. Makanya ini perlu kita atur itu. Velipa sesuai kebutuhan. Velipa sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian tidak disibukkan dengan baju lebaran. Makanya marasi mana baju lebaran deh, beli wakil seperti Ramadan ke. Aina boy waktu lau lu di apa ni amba sebuah, naisi amba sebuah wali lau mojo hanya untuk beli pakaian. Wati kono sampai ya, wati kono Allah Akbar. Wati baca qiraah, wati sampai ya gara-gara ngumpul baju lebaran. Ini juga kita disibukkan ini salah setan juga nih, Pak. Dia menutup mata kita kebaikan untuk hanya sekedar urusan dunia seperti ini. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi jangan sampai merusak ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan itu. Makanya kita doa maringan cow tarige, mana di baju lebaran, veli mau ake. Veli mau sawati pu lebaran ge, sawati pu puasa ge. Supaya nanti kalau puasa aina disibukkan dengan mencari baju lebaran sehingga kita lupa terhadap ibadah-ibadah inti. Wati tarawih, wati baca qiraah, syukur-syukur itu sunnah. Wati dekat sambil farduna, wati sambil lohona gara-gara putar toko dari toko ke toko, tampu masjid sampai membia. Allahu Akbar. Nauzubillahi min zalik. Kemudian sama tidak disibukkan dengan kue lebaran.
Iya, kue lebaran. Sapota ini jauh lagi muda apa kue lebaran, tinggal pesan pani idan dawi si kamu nggak dawi. Boto anggaran melosa, boto waktu dipaki, boto anggaran melosa, pesan pak online. Nawar lalu bang ini. Nah, kemudian ya itu tadi, siapkan anggaran untuk bersedekah, infak dan memberi hadiah, THR. Nah, itu pahalanya luar biasa, Pak. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Kemudian yang kelima adalah kesiapan hati dan rohani. Ya, perbanyak baca Al-Quran, mentadaburinya. Kalau bisa, mau siram maki baca ya baca-baca terjemahannya, baca-baca tafsirnya. Kira-kira algu makna lagi ya, makanya ditadaburi. Kemudian banyak-banyak berdoa dan bermunajat, karena di bulan Ramadan itu adalah di mana doa-doa kita dikabulkan. Ya. Kemudian kita evaluasi, jangan sampai itu masuk pada kita qillatut taufik namanya. Qillatut taufik itu artinya aune sindai takrabi tatahore terhalang itu namanya qillatut taufik. Nah, kalau seperti itu bertaubat, banyak-banyak bertaubat. Meskipun juga tidak qillatut taufik, tetap kita bertaubat. Banyak bertaubat. Dan tentunya perbanyak urusan akhirat, kurangi urusan dunia. Jadi kesiapan hati untuk mengurangi dunia untuk sementara. Ya cukuplah selama Ramadan lah. Ya. Kemudian kesiapan hati untuk merenungi akhirat dan proses yang akan dilalui. Kemudian yang keenam, kesiapan kita dalam memahami yang benar terhadap ibadah. Itu tadi. Ya. Jadi begini jemaah sekalian. Allah itu ya tentu akan membedakan orang yang bersegera dengan orang yang melambatkan. Ya, nah segera sendiri untuk beribadah kah pasti waktu dia sama loh oleh wekio ini gitu kan. Ya. Jadi segera. Ora bakture. Kemudian Allah membedakan antara hati yang menghadap dengan hati dan lalai. Ya, betul-betul dengan hati itu atau dengan lalai pasti beda. Tidak mungkin sama. Allah juga membedakan hati yang mantap dengan hati yang ragu-ragu. Makanya pemahaman kita tuh harus benar supaya kita benar-benar yakin, supaya hati kita tuh benar-benar menghadap sesuai dengan hati kita. Kemudian yang ketujuh, persiapan malam Lailatul Qadar. Nah ini. Jadi di dalam Al-Quran kita telah mendengar bahwa Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Kemudian dalam hadis dikatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya kita persiapkan. Kapan kita persiapkan untuk menjemput mereka? Sejak hari pertama, Pak. Sejak hari pertama kita sudah berharap itu. Mudah-mudahan malam ini Lailatul Qadar. Malam pertama itu. Malam kedua begitu lagi. Ya, jangan ditunggu-tunggu. Pewa kade akhir bulan nenek gori dan seperti itu. Karena di dalam Al-Qur'an tidak ada yang pasti, bahkan dalam hadis kun aipoda turunnya Lailatul Qadar itu. Makanya supaya kita tetap siap-siap. Dan yang terakhir, jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mengatur waktu kita. Ya, sholat rawatib, sholat tarawih, witir, sholat tahajud, sholat duha, tilawatil Quran, zikir pagi petang, doa dan mustajab dan istighfar. Nah, pada akhirnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim." Yang demikian itu kata Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Anfal ayat 53. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.